Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidita Putri dan teman saya. Nama saya Firdaus Jaihani. Di sini kita akan mereaksikan video tentang hutan organik, rehabilitasi ekosistem, dan lahan kritis. Kita tonton dulu videonya. Oi. Siapa yang tidak ingin tinggal di kawasan yang sejuk dan asri seperti Puncak? Tentu banyak orang menginginkannya. Udara sejuk dan pemandangan kebun teh yang terhampar luas menambah daya tarik Puncak menjadi tempat wisata di akhir pekan yang menjanjikan. Tidak hanya tempat wisata, bahkan semua orang mungkin ingin tinggal di daerah seperti itu. Ternyata daerah Puncak dengan begitu banyak keindahannya bisa berubah menjadi tempat yang sangat memprihatinkan. Polusi udara mencemari tempat tersebut akibat banyaknya kendaraan, terutama setiap akhir pekan. Tidak hanya itu, pembangunan yang sangat besar ternyata menjadi malapetaka untuk daerah sekitar. Hotel dan villa menjadi bisnis yang menjamur. Rusaknya kawasan konservasi karena adanya deforestasi di kawasan hulu sungai adalah awal dari terjadinya bencana longsor dan banjir. Wah, dampaknya parah banget ya, sampai mengakibatkan bencana longsor dan banjir, bahkan Dalam 5 tahun terakhir, bencana banjir dan longsor juga terjadi di kawasan hulu sungai Ciliwung, yang menimbulkan kerugian harta benda juga merenggut korban jiwa. Sekarang sudah ya bisa dikatakan cukup parah ya. Walaupun awalnya bukan hutan, tetapi itu ada vegetasi di sana yang kemudian banyak berubah menjadi bangunan-bangunan. Nah, bangunan-bangunan ini yang mempercepat ya aliran permukaan, sehingga itu yang menyebabkan peluang buat kontribusi banjir di hilir menjadi besar. Debit di Katulampa sebagai ukuran baik tidaknya das Ciliwung Hulu itu kan sering terjadi banjir ya di Katulampa. Tetapi debitnya yang banjirnya di Jakarta. 74% dari sekitar 39.000 hektar total luas das Ciliwung terletak di Kabupaten Bogor. Minimum luasan hutan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 104 tahun 2015 adalah 30% dari total luas das. Sedangkan yang ada hanya 9,2%. Kehilangan hutan di hulu sebanyak 20,8% atau 6.032 hektar mengakibatkan bencana longsor dan banjir, serta krisis air karena tidak cukupnya luas kawasan resapan air. Diawali dari mimpi untuk menghabiskan masa tuanya di pinggir hutan, Bambang Istriawan bertekad mengembalikan lahan kritis dan Bukit Gersang menjadi hijau. Bambang dan istri akhirnya membangun hutan sendiri di kawasan Megamendung sejak Agustus 2001. Saya sebetulnya melihat hutan itu tadinya ya nggak terlalu dalam, tapi setelah mendalami lebih banyak bahwa arti strategis daripada hutan itu untuk mengantisipasi atau climate change, perubahan iklim. Dan semakin surprise lagi bahwa ini sudah menjadi satu campaign dunia yang menurut saya kok seperti orang udah mulai panik gitu. Sementara di sini yang kami lakukan dari dengan perlahan-lahan kami terapkan cara-cara organik yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi lebih dari 40.000 pohon di kawasan 12 hektar ini. Tidak hanya itu, Hebat sekali Pak Bambang dan Ibu Rosita membeli tanah punya daerah mimpi sekitar untuk Puncak mengembalikan agar lahan kritis dijatuh dan ke tangan calo. menjadi hijau. Mereka harus melawan calo tanah yang ingin menjual tanah tersebut ke pengusaha untuk dijadikan villa. Ibu pertama beli itu cuma 2.000 meter. Dari 2.000 meter dari masyarakat terus berintis, akhirnya menjadi sekarang 2018 itu ibu baru dapat 27 hektar dengan 2 desa.
Desa Megamendung dengan Desa Gunung Gelis. Tantangan di awal sampai sekarang itu masyarakat di sini. Kenapa ibu dimusuhin kadang-kadang sama calo-calo tanah yang namanya dimusuhin dengan masyarakat? Kalau sudah kita menanam pohon jati, pohon sungkai, pohon agatis atau damar, mereka juga udah tahu bahwa ini tidak akan dijual. Gitu loh. Karena ini pasti kita akan dijual. Karena mungkin melihat pohonnya pohon hutan yang ibu tanam. Dibilang sapamnya hutan lah ibu. Karena kalau kita nggak ditungguin, ini habis. Hasil penelitian hidrologi oleh Fahutan IPB tahun 2008 menyebutkan bahwa kawasan hutan organik tidak dilalui oleh urat air, sehingga air menjadi masalah utama. Dari hasil penelitian tersebut, Bambang akhirnya mengaplikasikan sistem pompa hidrolik untuk mengairi lahannya. Dulu ibu ngangkut air itu dari Megamendung, rumah ibu dulu di bawah. Dengan satu mobil, dengan satu gentong tuh pakai mobil ibu, satu aqua dengan satu pohon. Bisa dibayangkan nggak? Dan ibu macam-macam jenis pohon yang ibu tanam dari mata air itu. Akhirnya 2 tahun kemudian muncullah mata air. Yang sampai sekarang, sampai yang kita pakai ke rumah. Situasi tahun 2002-2003 hanya ditemukan 1 buah mata air, itu pun sudah mati. 70% area adalah area miskin hara. Usaha tidak akan membohongi hasil. Itulah nasihat yang sering dikatakan orang-orang Bambang dan Rosita. Pada tahun 2005, mata air yang tadinya mati menjadi kembali hidup, serta ditemukannya sumber mata air kedua. Hasil monitoring yang dilakukan, saat ini hutan organik memiliki flora sebanyak 50 spesies pohon, 9 spesies rumput, 3 jenis palem, 30 jenis herba, paku-pakuan, belukar, dan bambu. Fauna sebanyak 25 jenis burung, 10 jenis herpetofauna, dan 59 jenis insekta. Kan saya bilang bahwa day by day operation ini bisa terjadi karena istri saya konsisten. Jadi sebetulnya pahlawannya dia, bukan saya. Gitu loh. Saya cuma bicara ini begini, ya dia jalanin gitu. Jadi itu aja, jadi ya kayak gitu. Jadi memang ternyata istri saya adalah manajer yang terbaik gitu loh. Dia bisa manage keadaan begini dengan segala keliaran masyarakat di sini. Setiap perempuan, tidak harus laki-laki aja, itu pasti bisa. Tapi dengan suami istri itu harus punya komitmen. Ini pesan ya, bagi anak muda sekarang, anak milenial kayak seperti ini, komitmen dengan suami istri. Apa sih ke depannya? Ya dong. Dan kita bisa membuat hutan-hutan yang lain. Kita terbuka di sini bagi siapa aja yang datang. Karena ini hutan ini bukan buat cucu anak ibu aja, cucu anak orang lain bisa membuat hutan ini. Kita membuat raya kecil. Masalah alih fungsi hutan, lahan kritis, dan pencemaran udara menjadi isu yang sangat memprihatinkan. Masalah ini harus diatasi secepatnya melalui proses penghutanan kembali atau reforestasi. Ya, dengan adanya upaya orang membangun hutan, apapun sebutannya, ya mau organik atau bukan, ketika dia berhasil jadi hutan itu sangat positif perannya. Nah, dengan perannya organik itu ketika kita memupuk ya, kalau ada hujan kan pasti ada saja yang terambil atau terbawa aliran permukaan. Nah, ketika chemical pupuknya kan akan berbahaya di daerah hilir ke sungai. Kalau organik kan cepat terurai sehingga tidak menjadi bahaya ke sungainya ya ketika terbawa oleh aliran permukaan. Jadi itu positif sekali. Nah, kalau semua orang punya kesempatan dan mampu membangun itu akan bagus. Mimpi hanyalah mimpi jika tidak ada tindakan. Jadi marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan alam yang telah Tuhan ciptakan dengan begitu indah. Jadi nomor 1 kayaknya kita sepakat dulu, kita masih mau hidup di bumi nggak? Ya, nah kalau udah sepakat kita bicara dulu yang paling bahaya dulu kan.
greenhouse gas. Jadi musuh kita adalah CO2. Jadi tanamlah pohon dimanapun itu. Kesimpulan dari video yang kita tonton ini adalah Usaha yang dilakukan Pak Bambang Setiawan dan Ibu Rosita sungguh luar biasa dengan biaya dan pikiran mereka. Tuangkan semua sehingga dapat membuat menjaga melestarikan hutan yang mereka rencanakan. Dampak dari hutan organik dari Bapak dan Ibu dapat menyelamatkan flora dan fauna. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.